Keberadaan situs judi online ini cukup meresahkan karena situs semacam ini tidak hanya diakses oleh orang dewasa saja. Anak-anak, remaja yang berstatus pelajar pun semasa pandemi COVID-19 berkecamuk dapat mengakses situs ini dengan mudah. Apalagi situs ini dikemas dalam format permainan yang mudah dimainkan oleh segala umur. Situs-situs judi online ini biasanya menawarkan berbagai model permainan komputer di internet. Makanya tak jarang mereka yang terjebak dalam permainan ini semula tidak sadar atau tidak mengira bahwa permainan elektronik yang mudah diakses dengan menggunakan telepon genggam tersebut adalah bentuk perjudian. Hingga akhirnya si pemain kalah, merasa penasaran, terus main hingga harta bendanya terkuras. Terbongkarnya situs judi online untuk kesekian kalinya dan banyaknya keluhan masyarakat atas jeratan permainan ini membuat tim Fakta menyusuri ulang bagaimana permainan-permainan judi dunia maya ini menjerat para korbannya, terutama tentang modus yang digunakan oleh situs-situs judi online ini menjerat korbannya. Tim Fakta pun menuju Polda Lampung untuk mendapat jawaban yang lebih dalam seputar praktik judi dunia maya ini. Polda Lampung menetapkan 27 orang sebagai tersangka atas kasus judi online. Seperti apa perkembangannya saat ini? Kita akan langsung menemui Kabid Humas Polda Lampung. Kebetulan saya sudah buat janji. Nah, sudah bertemu dengan Kabid Humas Polda Lampung. Halo. Pak Pandra, apa kabar? Baik, Mbak. Baik. Selamat petang, Mbak. Selamat petang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Ya, untuk sama-sama. program Foto TV One, Pak Pandra. Iya, sama-sama, Mbak. Iya, ini lagi sibuk, Pak. Iya, kita Polda Lampung kemarin ya tengah mengamankan ya pelaku daripada kasus judi online. Jadi ya cukup banyak pelakunya ya, makanya ya kita sedang sedang mendalami peristiwa kejadian tersebut. Itu satu orang yang pertama kali ditangkap itu perannya apa, Pak? Ya, dia sebagai seorang selebgram ya. Salah satu daripada tersangka ini ya memang ya cukup banyak juga nih ininya followernya dan ya influencernya cukup banyak ya. Dia membentuk suatu akun yang kita sebut dengan Adi dan ada dua itu. Ada Iyoki dan juga Adi itu sekitar lebih dari 600.000. Oke. Dan juga 200 sekian ribu. Jadi untuk mempromosikan juga itu, Pak, Betul, ya? betul. Jadi fungsi atau peran dari Ya. selebgram itu ya? Ya. Ada berapa orang itu, Pak? Dua. Selebgram? 2 orang? Iya, 2 orang. Nah, sisanya perannya sebagai apa, Pak? Ya, sisanya perannya ya ada sebagai operator yang mereka apabila tertarik untuk melakukan transaksi, ya mereka ya ini juga mendapatkan suatu bagian keuntungan dan sebagainya. Oh, ada yang bagian operator. Nah, saya Ya. ingin tanya juga, Pak, ini yang bagian operator pastikan penyidikan sudah dilakukan, Ya. pengambilan keterangan terhadap tersangka juga sudah. Ini mereka menjalankan judi online selama ini tuh seperti apa sih, Pak? Ya, inilah makanya kita juga lagi mau ini juga nih kita ke tempat tim penyidik juga kita akan Oh, dalam. kita boleh ke sana, Pak? Ayo, Oke. kita ke sana. Oke. Kita. Nah, ini sudah berapa lama, Pak, sih, Pak? Orang 27 orang ini menjalankan judi online. Jadi ini kita semenjak di awal tahun 2022 itu sekitar awal bulan Juli sebenarnya. Awal bulan Juli. Iya. Itu pertama kali mereka beraksi ya, Pak, ya? Ya, sebenarnya kita melakukan pemantauan dari awal Juli. Awal Jadi Juli, mereka beraksi, oke. tapi ini kan karena suatu niat kejahatan itu apabila ada kesempatan kan. Nah, jadi memang mereka melakukan kesempatan itu di awal-awal sekitar bulan Juli. Kepada tim Fakta, jajaran Polda Lampung menguraikan bagaimana tim Cyber Polda Lampung akhirnya mengungkap praktik perjudian tersebut. Ya, kita ke ruangan untuk pemantauan. Ya, di sini memang pemantauan Halo, Pak, dari permisi. ini ya. Pemantauan daripada Oke, kita akan coba masuk. Permisi. Salam kenal, saya Vita dari program Foto TV One. Permisi semuanya. Bentar, Pak. Jadi ini mungkin bisa dijelaskan, Pak, yang di layar ini apa, Pak, ke pemirsa, Pak? Karena semakin meresahkan masyarakat, akhirnya tim Sudit 5 Cybercrime Polda Lampung melakukan patroli cyber. Dan kita menemukan beberapa adanya akun selebgram yang dengan sengaja memposting atau mengiklankan beberapa situs judi online. Jadi ini ada beberapa Ada aplikasi beberapa- lah ya. Ya, beberapa situs yang Aha. kita tangani kemarin ada 3 situs, diantaranya FIFA Master Ya, 78, ini dia. Oke. ada Situs Mawar pertama ya. 189 dan M303. Oke, 3 situs ini
langsung terlibat ke 27 tersangka itu berarti ya? Iya, iya. Oke. Terus mereka ini memainkan situs ini gimana itu, Mas? Mereka Dalam pola judi online ya? dari pemain bisa melakukan top up atau melakukan store melalui bank, dan tersebut ada beberapa permainan yang tersedia di dalam situs tersebut seperti sport, poker, kasino, togel, slot ataupun yang lainnya. Jadi di situ mereka melakukan judi online yang nanti dikelola oleh admin-admin tersebut yang telah kita amankan kemarin. Oke, nah untuk ini Mas, mereka atau orang-orang ini yang kemudian main judi online itu startnya dari berapa sih? Nominalnya? Kalau start yang disediakan oleh rata-rata situs judi online, mereka bisa mulai dari 10.000 ataupun sampai tidak terbatas. Sampai awalnya 10.000 minimum. Oke, untuk proses keuntungannya sendiri gimana? Keuntungannya sendiri biasanya pemain akan diuntungkan terlebih dahulu sehingga mereka akan adanya kecanduan, dan hingga di terakhir mereka akan ibaratnya setelah mereka kecanduan mereka akan dirugikan oleh sistem mereka. Jadi itulah ibaratnya yang menjadi keresahan dan di masyarakat. Oke, sampai sejauh ini ada berapa orang yang sudah masuk ke situs ini, sudah main judi online ini? Kalau itu masih sedang kita dalami terkait beberapa orang, yang jelas ini sudah sangat banyak sehingga banyak laporan yang melaporkan terkait situs yang kita tangani. Oke, artinya kan sudah masuk ya pelaporannya ya. Dari orang-orang yang melaporkan, itu mereka biasanya dapat berapa sih Mas keuntungannya ketika main ini ya? Kalau tergantung, kalau dari yang kalangan bisa mereka dari mulai 10.000 itu tadi itu mereka bisa dapat keuntungan 50.000 ataupun mereka bisa mendapat kerugian yang lebih dari deposit mereka sendiri. Kalau lihat situs ini, para influencer itu perannya memang hanya mempromosikan atau para influencer ini juga turut terlibat dalam permainan situs online judi ini? Kalau yang untuk sedang kita tangani, mereka hanya mempromosikan saja. Jadi mereka dikontrak oleh situsnya hanya untuk mempromosikan melalui akun medsos mereka masing-masing seperti Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lainnya. Jadi media sosial mereka mempromosikan bahwa ini ada keuntungan begitu atau gimana sih sistemnya mereka? Mereka hanya dikontrak untuk mempromosikan ataupun bahan-bahan yang untuk dipromosikan tersebut didapatkan dari para yang bekerja oleh di situs tersebut. Jadi para karyawan tersebut mengirimkan bahan-bahan seperti keuntungan ataupun ini untuk menarik para pemain yang tersebut nanti dikirimkan ke influencer tersebut. Ya, apalagi ini kan para selebgram itu saya katakan tadi itu viewers ataupun followersnya itu lebih dari 700.000. Pak Pandra, mungkin kita diizinkan nggak Pak untuk bisa berbincang, ngobrol dengan tersangka untuk tahu ini sebenarnya tadi Pak Pandra sudah mengatakan ya motifnya itu apa, terus termasuk juga situs online yang sama ini mereka jalankan seperti apa. Ini untuk sekali lagi pencegahan ya Pak ya, dan sekali. Edukasi ke masyarakat. Ya, jangan sampai ada lagi ya korban-korban seperti ini, dan jangan sampai lagi intinya sesal di kemudian hari. Ya. Makanya kita betul-betul harus bisa melakukan mawas diri dalam kita melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Mungkin, ayo. Oke, kita boleh Pak? Ya, silakan. Nih, Pak, kita akan mengarah ke tempat penyidikan ya. Oke, kita akan langsung bertemu dengan tersangka ya Pak ya. Oke.